bertemu kembali di podcast RRI Manokwari. Dan tentunya kali ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan ibu-ibu dari Persatuan Majelis Taklim Forkolimasi Forum Komunikasi Lintas Masjid Indonesia Kabupaten Kaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagaimana ini kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, cantik-cantik yang datang di podcast RRI Manokwari hari ini. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan ibu-ibu Majelis Taklim Forkolimasi jauh-jauh dari Kabupaten Kaimana. Bagaimana ibu perjalanan dari Kabupaten Kaimana ke Manokwari? Luar biasa? Lumayan ya. Oke, kita sebelum kita memulai perbincangan, kita akan berkenalan dulu dengan ibu-ibu dari Forkolimasi. Disilakan. Mungkin yang ibu yang dari ujung saya dulu ini, silakan ibu. Baik, terima kasih. Saya dengan Ibu Kuraisin Karaeng berdomisili di Kaimana. Ya. Oke. Terima kasih. Saya atas nama Ibu Nurjana Rahayaan, sama berdomisili di Kaimana. Oke. Baik, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Sadia Karit, berdomisili di Kota Senja, Kabupaten Kaimana. Wow. Baik, saya Yulia Selvara, saya berdomisili di Kabupaten Kaimana. Oke, baik, di sebelah saya ibu kita yang cantik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mariam Namsa, berdomisili juga dari Kabupaten Kaimana. Oke, di sebelahnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Inayali, berdomisili juga di Kota Senja, Kabupaten Kaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Durmia Kasongat, berdomisili di Kabupaten Kaimana Kota Senja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zainab Renuat, berdomisili di Kabupaten Kaimana. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, Masya Allah, cantik-cantik. Yang pastinya ibu-ibu dari Kaimana ini pasti perjalanan jauh dari Kaimana ke Manokwari ya Bu ya. Berapa lama ini, menggunakan apa? Mungkin bisa dipegang mic ya, mari. Silakan. Iya, kami dari Kaimana ke Manokwari kemarin dengan kapal. Dengan 2 kapal. hari perjalanan. Oke, iya benar. Kebetulan kami ada sekitar 75 orang. Oh, 75 orang, Iya. berarti menghadiri event apa ini Bu di Manokwari? Silaturahim dengan Bapak Domingus Mandacan. Silaturahim, oke, Iya. baiklah. Dan tentunya bersama Agnes di sini kita akan segera berbincang-bincang dengan ibu-ibu dari Forkolimasi Forum Komunikasi Lintas Masjid Indonesia Kabupaten Kaimana. Pendengar dan pemirsa RRI Net masih bersama podcast RRI Manokwari. Tentunya sesuai dengan permintaan netizen, kami mengabulkan permintaan Anda. Kita akan berbincang-bincang dengan Persatuan Majelis Taklim Forkolimasi Kabupaten Kaimana. Dan tentunya bunda-bunda kita yang cantik-cantik ini sudah membawa rebana, yang pastinya ini sebagai salah satu bukan hanya sebagai alat musik aja simbolnya Ibu ya, tapi ada sesuatu yang akan kita ketahui di balik rebana. Iya Ibu, mungkin bisa diceritakan tentang arti filosofi dari rebana ini sendiri menurut ibu-ibu. Disilakan, mungkin ada yang ingin menjawab? Baik, rebana ini sendiri untuk Papua Iya. dan khususnya Papua Barat
kita tahu bahwa di Papua ini kita orang punya silaturahmi, kemudian toleransi umat beragama itu tuh sangat kental sekali. Seperti kita tahu bahwa khususnya di Kabupaten Papua Barat itu, khususnya kita di Kaimana, itu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, baik dari basudara dorang dari Nasrani ataupun kita dari Muslim, itu kerjasamanya toleransinya sangat kental. Ya, salah satunya adalah dengan Rebana ini. Ketika mungkin ada helatan atau kegiatan-kegiatan yang di saudara kita dari Nasrani, khususnya untuk ada kegiatan di gereja ataupun apa, kami bisa kita dari Muslim bisa menampilkan kegiatan kayak misalkan kasidah ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Rebana ini. Bisa kita lakukan di tempat di mana saudara kita dari Nasrani melaksanakan kegiatan itu sendiri. Kemudian Rebana ini juga di dalam kegiatan-kegiatan Muslim sendiri, khususnya misalkan ada event-event apa seperti begitu, contohnya seperti festival kasidah, itu bisa dilakukan dengan mempergunakan Rebana ini. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Jadi intinya adalah Rebana ini sebagai ciri khas musik dari Muslim, tapi bukan dari Papua Barat aja ya. Namanya Rebana ini ciri khas. Oke, iya benar sekali. Iya. Berarti Rebana ini sebagai simbol persatuan, perdamaian. Selain Rebana ini sebagai alat musik ya Ibu ya, tapi merupakan Oke, benar. Sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Dan tentunya berbicara tentang Rebana, ini berarti dari grup Kasidahan ya Bu ya? Iya, Kasidah. Kira-kira apa sih manfaat dari bermain Rebana ini Ibu? Mungkin ada yang ingin memberitahu? Mungkin saya. Iya. Rebana ini sebenarnya untuk kita di Papua Barat, khususnya Kabupaten Kaimana ini sudah ada dari orang tua-tua kita. Rebana ini kenapa kita sampai hari ini kita masih tetap kental dengan selalu menggunakan Rebana? Karena orang tua-tua kita dulu itu pada saat digunakan Rebana ini itu pada saat hari-hari raya, hari Idul Fitri. Setelah kita merayakan Idul Fitri, itu kita pawai keliling, kayak kita hadrat keliling itu kita sambil silaturahmi. Kita main Rebana dari kampung ke kampung atau dari rumah kompleks per kompleks. Jadi kita adakan Rebana itu sambil silaturahmi. Itu yang dimainkan sampai sekarang ini, kita masih tetap berpegang dengan itu. Kita saling silaturahmi. Pokoknya setiap hari-hari besar Islam itu, terutama hari Idul Fitri, itu kita selalu melakukan Rebana ini sambil dengan keliling-keliling untuk silaturahmi. Sehingga kita sebagai perempuan Muslim yang ada di Kabupaten Kaimana, kita juga ingin awalnya Rebana ini dimainkan oleh bapak-bapak dan anak-anak remaja. Karena dengan adanya Rebana ini, kita perempuan Muslim khususnya di Kabupaten Kaimana, kita juga ingin diambil bagian dengan Rebana ini. Seperti ibu-ibu ada maulid, itu ibu-ibu juga ambil bagian dengan Rebana, memainkan Rebana sambil berselawat, memainkan Rebana. Mungkin itu sedikit cerita singkat. Iya. Pasti bermain Rebana ini memerlukan waktu ya Bu ya. Kira-kira berapa lama untuk memerlukan waktu latihan bermain Rebana ini? Ini dia tergantung durasi kita, bagaimana syair yang kita bawa. Jadi kita tidak bisa dipastikan waktunya berapa. Jadi kita semua ini pada saat kita belajar itu pada saat kita baca bersanji. Ada maulid, itu dimainkan, itu disesuaikan. Lagunya mau diangkat mau sampai pagi pun tetap ibu-ibu semangat dengan memainkan Rebana. Oke. Gitu. Jadi walaupun sampai pagi aja, pokoknya
latihan terus ya Bu ya. Oke, kira-kira di Kaimana berapa banyak grup kasidah ini Bu? Kira-kira. Biasanya untuk kasidah itu kalau misalnya kita ada event. Oke. Mic-nya Bu. Oke, kita ulang lagi. Ulang. Baik, Ibu, kira-kira di Kaimana ini berapa banyak untuk grup kasidah yang ada di sana? Iya, untuk kasidah ini, grup kasidah ini tidak ada suatu badan yang mengurus, maksudnya berapa banyak ini begitu, tetapi biasanya itu tuh untuk grup kasidah itu kita biasanya kalau misalkan ada event misalkan ada perlombaan, misalkan ada lomba kasidah, festival kasidah yang dilaksanakan oleh misalkan oleh suatu ormas ataupun panitia hari-hari besar apa begitu, hari-hari besar Islam, mereka mengadakan event, kemudian dari majelis-majelis taklim ini mendaftar ikut. Tetapi notabene semua kita alhamdulillah bisa memainkan rebana ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman tadi, salah satu teman, bahwa ini adalah merupakan ciri khas daripada wanita muslim. Bukan saja kita di Papua, khususnya kita di Kaimana, tetapi seluruh mungkin di Indonesia ini rebana itu tuh identik dengan Islam mungkin. Tetapi juga kita di Papua ini bukan hanya rebana, tetapi sesuatu yang berhubungan dengan perkusi itu kayak tifa, itu juga kan dia masuk dalam alat perkusi. Jadi alhamdulillah saudara kita dari Nasrani ataupun kita yang Muslim, kita bisa memainkan alat musik dalam hal ini khususnya rebana ataupun tifa tadi. Demikian. Oke, terima kasih. Nah, kayaknya dari tadi yang jawab sebelah sini aja. Mari Ibu yang sebelah sini. Benar sekali. Mari silakan sambil kita ngobrol, silakan diminum. Baik, pendengar dan penonton RRI Net, like, subscribe channel RRI Net Manokwari. Tentunya tonton apa yang Anda dengar. Masih bersama ibu-ibu dari Persatuan Majelis Taklim Forkolimasi Kabupaten Kaimana. Baik Ibu, kira-kira ini ada suka duka nggak pada saat bermain rebana ini, mengikuti event-event atau kenangan-kenangan yang mungkin ada kenangan yang nggak bisa terlupakan ini Bu pada saat mengikuti event kasidahan begini Bu, silakan. Baik, terima kasih. Iya. Ya, ada suka dukanya ya. Sukanya itu ya, walaupun kita tidak tahu cara bermain rebana itu bagaimana, tapi ya karena keinginan suka, jadi ya harus bermain rebana supaya tahu. Ya dukanya itu selalu tidak sesuai dengan teman-teman yang lain. Teman sana bagus pukulnya, sedangkan saya belum saja ini jadi. Itu yang, gimana caranya supaya saya harus bisa, itu dari saya. Oke, benar ya. Jadi ngelihat pukulan yang lain kayaknya, kok saya kayak gini ya. Pernah ngerasa seperti itu ya Bu ya? Sudah pasti ya. Oke. Pada saat performa begitu, tiba-tiba ngeliat, kok yang sana bagus begitu. Gimana cara supaya begitu naik, begitu tampil nggak gugup gitu Bu? Dan pukulannya pasti ada hitungannya gitu Bu ya. Itu kayak gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya, pertama percaya diri. Percaya diri itu ya, saya harus yakin bahwa saya harus bisa dan saya harus tampil dengan maksimal. Supaya tidak salah, karena saya harus mau tampil, jadi walaupun grogi tapi harus saya pede begitu untuk harus tampil dengan maksimal. Ya itu. Kita biasa kalau untuk ada event festival kasidah begitu, kita biasa kan pasti latihan. Ya, latihan ini karena kita ini bukan dalam suatu grup yang memang itu tuh sudah disiapkan memang, sehingga
kadang pada saat ada event itu baru kita kumpul begitu. Jadi misalkan ambil dari ini, tapi kita sudah tahu bahwa ini yang bisa, tetapi kita mau supaya semua dari majelis taklim itu paling tidak bisa mengoperasikan rebana itu sendiri. Jadi ya sukanya itu tuh ya ketika kita melatih ataupun ibu-ibu yang datang itu, terutama masalah waktu. Iya, kadang-kadang ya namanya kita ibu-ibu tuh kadang mungkin ada masak atau ini apa, kadang waktunya itu tuh bisa molor. Itu kadang-kadang yang satu dengan satu, tapi itu ya hal biasa. Seperti begitu. Untuk sukanya itu kita bisa jadi ajang silaturahmi dari pertemuan tadi, dalam hal ini festival kasidah itu sendiri. Kemudian kita juga lebih membesarkan, membudayakan daripada bermain rebana ini. Mungkin demikian. Iya. Baik, untuk anggota dari Forkolimas ini kira-kira kalau boleh tahu sudah berapa banyak ini Ibu, dan terdiri dari ibu-ibu kah atau mungkin ada anak-anak remaja lagi, anak remaja putri yang mengikuti? Atau khusus untuk ibu-ibu saja? Ya, terima kasih. Forkolimas ini belum ada untuk remaja. Ini masih bapak-bapak, ibu-ibu. Insya Allah mungkin kita pulang dari sini kita rangkul yang remaja yang sudah cukup mengerti tentang politik. Itu saja. Terima kasih. Baik, kembali lagi kita akan berbicara tentang rebana, karena bagi saya ini rebana sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan, karena rebana ini dengan ketukan-ketukannya nggak semua orang bisa ya Bu ya. Salah ketuk aja udah lain tuh lagunya ya Bu ya. Nah, teknik bermain rebana ini kayak gimana nih Bu? Apa yang harus sebagai pemula, apa yang harus dipelajari dulu ini teknik bermain rebana? Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Jadi teknik bermain rebana itu sebenarnya mudah. Iya. Kalau kita mau tahu, kita ingin tahu, mudah. Jadi tekniknya pada saat kita latihan lagu apa yang kita bawa, pukulan seperti apa yang kita mainkan di rebana, itu harus kita menyesuaikan dengan lagu yang kita bawa nanti. Jadi masalah teknis, yang penting kita berani, kita mau, itu pasti bisa. Nah terus cara pemukulannya, misalnya ada satu yang ya kita biasanya kolaborasi. Jadi ada yang double, ada yang pukulannya 2, ada yang pukulannya 1, ada yang kodenya masuk. Itu kita sudah atur. Jadi macam ibu ini nanti kamu double ya di sini. Terus yang ini pukulannya harus 2. Terus ini pukulannya harus 1. Jadi yang penting sesuai dengan lagu yang nanti kita bawa. Oke, ya, makasih. Kalau begini bisa nggak Bu ya? Dikasih contoh dulu nih. Mungkin Vero boleh coba ya, boleh ya? Iya mungkin Agnes boleh coba ya? Ibu Sadia coba untuk mencoba. Oke, baik. Cara memukul rebana itu Cara seperti memukul apa ya? rebana itu seperti apa? Jadi kalau kita mau masuk untuk Iya mungkin bisa lihat kamera. cara rebananya untuk kita mau kode, itu kita tunggu panduan dari Rinci. Nah, ketika Rinci, untuk memasuki lagunya Rinci, kode untuknya, langsung ketukannya begini. Oh. Nah, double-double begini, langsung lagunya diangkat. Oh Jadi gitu di ya. begini langsung lagunya diangkat. Oh boleh saya coba? Boleh. Oh, luar biasa. Saya sangat senang belajar seperti ini. Permisi. Terima kasih. Kita coba begini ya Bu ya? Nanti saya bikin Oh, tidak oke. bunyi, Ibu. Oh iya, siap. Jadi rincinya bunyi langsung satu jari. Tidak Satu jari. Oh satu jari. Oh di bawah dulu ya. tak, 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 tak. Oh berarti berapa kali? 2 kali. Oh luar biasa. Ada kode untuk langsung masuk lagi. Oh Jadi iya. 2 kali ketukan bawah, 2 kali ketukan atas, masuk ke 3 kali ketukan bawah, ke 3 kali ketukan atas, langsung masuk lagu lagi. Oh baiklah luar biasa. Jadi luar
biasa. Oke, wow. Oh, Ya. double-nya dibilang rofol ya. Itu namanya Baik. rofol. Rofol itu menandakan masuknya, memulainya lagu. Oke, luar Ya, biasa. untuk Khalifah. Jadi yang menyanyi itu biasa disebut dengan Khalifah. Jadi rincis itu kode untuk rofolnya harus sudah mulai masuk untuk menandakan Khalifah dia memulai untuk menyanyi. Oke, Ya. luar biasa. Pendengar dan penonton RRI Net, Anda patut mencoba untuk bermain rebana dan tentunya ini bisa menjadi suatu pengalaman yang luar biasa yang bisa Anda lakukan. Dan kira-kira bisa Bu ya, siapapun bisa belajar untuk bermain rebana ini Bu ya. Iya, Sangat boleh. bisa. Boleh Oke, luar saja. biasa. Iya, luar biasa ya. Jadi mungkin kalau kita melihat biasa ibu-ibu qasidah bermain, oh wah gampang bisa ngetok-ngetok aja. Padahal ini sudah ada hitungannya ya. Jadi luar biasa sekali. Kalau Terima yang kita bawa ini masih yang tradisional. Ini karena ini kan perkusi, dia tidak ada notnya. Jadi biasa pakai rumus hitungan. Tetapi kalau yang baru biasa dipakai di seperti festival-festival gambus yang maksudnya sudah nasional, dia modern. Iya. Itu biasa yang disebut dengan pukulan biasa kayak itu namanya albanjari, itu begitu. Jadi ada tetap lagi masuk ke rumus seperti begitu. Jadi ketukannya tidak sama seperti begini. Ini yang kita bawa ini ketukan yang masih tradisional, yang masih lama. Kalau yang sekarang sudah dimodernkan, Oh, ada dimodernkan. pukulannya. Kalau dimodernkan berarti berapa ketukan Ibu? Itu untuk kami belum ini karena itu biasa datangkan dia punya Instrukturnya. instruktur dari Jawa biasanya. Oke, Tapi betul. di tempat kami sudah ada salah satu TPQ yang Iya. sudah punya itu. Tapi memang itu ada hubungan. Jadi satu pukulan yang ini orang per orang itu tuh berbeda pukulannya. Oke, Seperti itu. luar Tapi kalau biasa. yang ini hanya ditandai dengan rofol yang menandakan untuk ketika itu bunyi berarti Khalifah siap untuk menyanyi. Oke. Seperti itu. Siap, terima kasih Ibu. Ini kira-kira masing-masing rebani ini ada, kan kalau gitar kayak ada bosnya, ada ini ya. Iya Bu ya, berarti kalau yang ini mohon maaf saya bisa, ini apa ini Bu? Ini apa, khusus untuk, Ini kalau ini dia khusus untuk mengkode untuk nanti masuk tipe kedua Oke. untuk mengangkat lagu. Oh, gitu. begitu ya. Jadi ada tipe bass, di sini ada tipe bassnya, jadi ketukannya juga beda, dia cuma begini-begini. Tapi kalau yang ini dia memang khususnya untuk pembuka untuk mengangkat lagu. Jadi ada kodenya. Jadi ketika saya sudah kode begini, nanti teman-teman yang punya tugas untuk tipe bassnya, mereka tinggal mainkan. Oh baiklah, jadi kalau yang rebana untuk mengkode ini belum dipukulkan, di rofol gitu ya? Pada posisi Belum bisa semula. ya, oke. Wow, luar biasa. Mungkin saya akan mencoba lagi bermain bersama ibu-ibu Majelis Taklim. Dan tentunya kita masih berada di podcast RRI Manokwari, masih berbicara tentang rebana dan Majelis Taklim. Nah, Ibu, kira-kira dalam kegiatan Majelis Taklim ini apakah ada mungkin satu kegiatan yang memang mengkhususkan untuk mengkaderisasi anak-anak remaja putri gitu untuk bermain rebana supaya rebana ini tetap eksis sampai kapanpun. Memang rebana ini memang sudah jadi kayak warisan begitu leluhur kita untuk tradisi Kabupaten Kaimana, sehingga kami pun punya keinginan seperti itu, sehingga walaupun kami sudah berusia lanjut, tetapi ada generasi-generasi penerusnya pasti dihidupkan untuk rebana ini jangan sampai hilang ciri khas dari Kabupaten Kaimana. Oke, mungkin begitu. Benar, luar biasa, dan memang Kaimana memang terkenal dengan toleransi yang tinggi, dan tentunya rebana ini yang jadi salah satu ikon yang bisa kita lihat. Luar biasa, senang sekali kami RRI Manokwari bisa kedatangan
tamu kami yang luar biasa sekali, ibu-ibu dari Persatuan Majelis Taklim for Kolimasi tentunya. Bagaimana ini Bu cara untuk bisa menjaga silaturahmi supaya tidak terjadi kesalahpahaman? Terkadang kalau kita latihan atau kita berkumpul itu, saya yang toki duluan sebelah sini, harusnya saya ini, bagaimana ini? Bagaimana Bu untuk menjaga hal tersebut? Dengan menjaga silaturahim agar tetap terjaga, Iya. maka kita saling pengertian begitu. Baik. Karena masing-masing sudah dibagi tugas. Iya. Jadi dengan tugas masing-masing tidak melanggar satu sama lain, maka terciptalah silaturahim yang baik antara satu dengan yang lain. Jadi intinya, endingnya yaitu saling pengertian. Oke. Iya. Baik, Ibu, ini dibilang saling pengertian, pernah nggak mungkin mengalami dilema begitu, ada satu masalah begitu, tiba-tiba pada saat mau ada event, mau tampil, kayaknya ada satu berselisih paham, pernah nggak ada seperti itu Bu? Sering. Sering ya? Iya. Bagaimana cara Namanya mengatasinya ibu-ibu Bu? sering. Cara mengatasinya yaitu dengan cara kita duduk berembuk, Iya. dan menyelesaikan persoalan yang ada. Karena namanya dibilang ya, piring saja bisa baku tatoki. Iya betul. Apalagi manusia. Apalagi kita Iya. ya. Jadi dengan adanya saling pengertian, kita kita duduk dan menyelesaikan persoalan yang ada, maka kita bisa seperti ini. Oke, benar sekali. Jadi Iya. intinya yaitu duduk bersama, Iya. kita selesaikan bersama. Iya. Oke. Dan tentunya setelah itu kita bermain rebana lagi rame-rame. Karena kebersamaan itu indah. Iya, betul sekali. Kebersamaan itu indah. Masih bersama kami di podcast RRI Manokwari.
Masya Allah, luar biasa performance dari ibu-ibu kita yang cantik-cantik ini. Memang betul ya Bu ya, toleransi, hidup damai bersama umat. Dan tentunya masih bersama kami di podcast RRI Manokwari. Jangan lupa penonton dan pendengar like, subscribe, dan share tayangan ini supaya makin banyak yang mengetahui bahwa toleransi itu indah dan rebana itu indah. Pastinya masih di sini bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Forkolimasi Kabupaten Kaimana. Dari Kaimana menuju Manokwari, banyak sekali hal yang pastinya akan membuat ibu-ibu ini tidak akan melupakan. Apa yang menjadi salah satu hal yang tidak akan terlupakan selama di Manokwari? Ya, silakan Ibu. Ada kenangan mungkin apa yang akan dibawa dari Manokwari ke Kaimana pulang ke sana? Baik, tapi sebelum saya masuk ke jawaban yang ditanyakan tadi, mungkin sedikit saya sampaikan terkait regenerasi daripada rebana itu sendiri. Jadi kami biasa di Kabupaten Kaimana ataupun Fak-Fak, karena Fak-Fak itu pecahan, Kaimana pecahan dari Fak-Fak, sehingga adatnya itu tuh hampir sama. Jadi untuk rebana ini, untuk regenerasinya itu tuh biasa kami di kegiatan Maulid, hari-hari besar, salah satu hari-hari besar Islam itu kita orang biasa mengadakan pembacaan barzanzi dan juga biasa disebut zikir. Nah, itu biasa lantunan salawat itu biasa diiringi dengan tepukan tabuhan rebana. Jadi itu biasa kita mengikut sertakan anak-anak remaja putri ataupun remaja-remaja putra anak-anak kita supaya tradisi ini tidak hilang, seperti itu. Kemudian terkait tadi yang ditanyakan terkait kenangan ya ataupun apa tadi? Iya, kenangan yang akan dibawa pulang ke Kaimana. Iya, tentunya Manokwari juga bagian dari Papua Barat dan juga adalah ibu kota Papua Barat, sehingga hal-hal baik tentunya banyak di sini. Sehingga itulah yang akan kami bawa pulang, juga tempat-tempat wisata ataupun tokoh-tokoh besar yang mungkin tidak ada di Kaimana yang kami datangi. Mungkin ada hal baik yang ada di situ, kita bisa bawa pulang. Tentu contoh seperti ada kuliner, karena kita di sana juga ada tempat-tempat yang artinya untuk UKM, mungkin ada di sini yang bisa kita ambil nilai positifnya, ada yang nilai tambah, itu kita bisa bawa ke sana untuk kita lebih melengkapi lagi dari IKM kita di sana. Mungkin itu. Jadi kayak Manokwari luar biasa untuk tempat-tempat spot-spot rekreasi ataupun lainnya. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan kesan yang akan kami bawa pulang dari Manokwari. Mungkin dari saya pribadi dengan rasa syukur terima kasih bahwa malam ini kami bisa hadir di sini. Penghargaan yang luar biasa yang tidak pernah terbayangkan dalam pikiran kami ibu-ibu semua, bahwa malam ini kita bisa jumpa di gedung yang sederhana ini tapi penuh dengan rasa haru. Kenapa? Karena semua orang juga pasti pengen ke sini, tapi kamilah yang terpilih untuk hadir malam ini bersama dengan RRI Manokwari. Itu rasa ucapan terima kasih dan hadiah yang terbesar akan kami bawa pulang ke kota senja, kenangan-kenangan yang terindah. Mungkin itu saja dari saya, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu. Kayaknya dari tadi Ibu mau menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu. Iya, jadi merupakan satu kebanggaan, kehormatan pada kami, karena tidak dibayangkan ya kami bisa ada di sini. Ini merupakan suatu
rasa haru, rasa bahagia karena dengan adanya hadir di RRI ini, artinya satu ini untuk kami bawa pulang ke Kaimana nanti. Manokwari luar biasa, kota yang indah, rame, karena kami di Kaimana kan masih kabupaten baru ya. Jadi ketika kami datang ke sini tuh kami merasa bahwa apalagi hadir di tempat ini merupakan satu kehormatan buat kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang ingin memberikan informasi seputaran apa sih yang akan dibawa pulang nanti dari Manokwari ke Kaimana? Kesan-kesannya, mari Ibu. Wah, Ibu kita yang satu ini kayaknya diam-diam. Mungkin bisa ke sebelah ini. Ibu, mari Ibu, silakan. Oh, masih malu-malu. Baiklah. Kesan-kesannya, Bu. Terima kasih untuk kesannya senang, terus saya bisa jalan-jalan, lihat pemandangan yang indah, terus yang paling khususnya mungkin biasanya kita dari sini punya oleh-oleh tuh targulung. Oh, targulung. Abon oh, gulung. Abon gulung. Sorry, maaf, abon gulung, ciri khas. Jadi dari Manokwari kita selalu pulang ke Kaimana harus bawa oleh-oleh abon gulung. Itu saja. Baik, itu saja. Berarti nanti yang dibawa pulang oleh-oleh abon gulung ya Bu ya, pasti buat keluarga. Tambahan. Oke, baik. Yang terpenting lagi itu, yang lebih heboh lagi itu kita bisa selfie. Ya, selfie karena dimana? kita ibu-ibu tuh kan biasa identik dengan selfie. Ya, dan pasti itu tuh memoriful dan khususnya untuk kebutuhan sosmed. Ya. Berarti update story terus ya Bu ya? Tiap hari ya. Berarti ini ibu-ibu kesini sendiri bersama Bapak atau sendiri aja? Kalau saya dengan Bapak. Oh, ada Ibu juga dengan satu Bapak. teman dengan suami istri. Kalau Suami yang lain istri. semua sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Berarti memang harus update story terus ya Bu ya, Iya. posisi. Biar Bapak dia lihat, oh Sapu Istri ada di sini. toh. Iya, betul. Kira-kira begitu. Oke. Dan tentunya tadi saya sempat mendengar kalau ada tokoh inspirasi. Dan Ibu, inspirasi dari mana nih kalau untuk pemain rebana muslimah, kira-kira ada sosok yang diidolakan Ibu? Kalau untuk pemain rebana? Kalau rebana, kalau untuk saya pribadi, saya kebetulan juga sering mengikuti event ini karena saya dulu berdomisili di Sorong. Iya. Jadi untuk kasidah ini sesuatu yang tidak asing lagi buat saya. Mungkin tokoh idola saya untuk di Papua itu tuh khususnya di Sorong itu ya guru saya. Ya, namanya Pak Hamzah. Tetapi untuk yang lebih skupnya lebih besar itu saya sering menonton tabuhan-tabuhan daripada kumpulan-kumpulan daripada penabuh rebana, khususnya misalkan dari Arab ataupun dari Timur Tengah, iya. Tapi juga dari India juga kita lihat bahwa mereka itu juga kadang ada juga identik dengan tabuhan-tabuhan rebana, itu juga perkusi ini. Jadi mungkin itu dari daerah ataupun negara yang melakukan ritual penabuhan daripada perkusi ini khususnya rebana. Mungkin itu. Oke. Yang lain mungkin ada sosok inspirasi dari pemain rebana? Iya, kalau saya pribadi, kenapa saya tertarik dengan rebana? Karena saya sering nonton kasidah itu yang dimainkan oleh Nasidaria. Mereka selalu tampil dengan alat rebana. Ketukannya itu begitu enak didengar, pas dengan lagu. Nah, di situ yang jadi inspirasi saya untuk harus belajar bisa pukul rebana. Mungkin itu dari saya. Iya, baik. Satu orang terakhir ini, mungkin ada yang ingin memberitahukan siapa pemain rebana, inspirasinya atau favoritnya, Ibu? Ya, kalau saya di Kabupaten Kaimana, semenjak saya lahir dan besar di Kabupaten Kaimana, satu sosok idola saya itu adalah
almarhum Ibu Haja Jamiali. Itu sosok beliaulah yang pernah melatih kita untuk bermain kasidah dengan memukul rebana. Itu salah satu tokoh saya, idola yang saya idolakan beliau, Ibu Haja Jamiali. Terima kasih. Luar biasa. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan Ibu Haja Jamiali. Iya. Beliau adalah orang tua kami dan beliau adalah tokoh perempuan untuk kami, dan beliau juga sebagai ketua pelopor perempuan muslim, ketua BKMT Kabupaten Kaimana, yang mengajarkan kami berbagai macam berbaur rasa dengan para teman-teman, para majelis taklim. Akhirnya kami bisa tampil dan berbicara ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah sosok kami, Ibu Haja Jamiali. Oke, Ibu Haja Jamiali. Oke, satu kata untuk Kota Manokwari. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Sangat terbaik buat saya. Oke, silakan di sebelahnya Ibu. Kita kasih kesempatan untuk Ibu ini. Dari tadi Ibu malu-malu ya. Sangat terbaik. Manokwari sebagai kenang-kenangan untuk kami di Oke, Kabupaten terima kasih Kaimana. Ibu. Oke, Ibu di sebelah. Manokwari adalah provinsi yang paling provinsi Papua Barat yang saya banggakan. Saya senang dia punya keindahan, pemandangan itu sangat bagus. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu, Kota yang penuh dengan kenangan. kota yang penuh dengan kenangan. Kenangan terindah ada di Kota Manokwari. Oh, luar biasa. Kota terbaik di Papua Barat. Oke, terima Keren. kasih. Kenangan itu tidak akan terlupakan, hanyalah Kota Manokwari. Oh, terima kasih. Kota Manokwari menjadi kota kenangan. Dan tentunya kita berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Forkolimasi. Akhir kata, menjadi kenangan. Saya harap kita semua akan bertemu kembali di episode podcast RRI Manokwari lainnya. Dan biarlah ini bisa menjadi kenangan yang terindah untuk kita semuanya, awal yang baik. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Tentunya terima kasih untuk ibu-ibu dari Persatuan Majelis Taklim Forkolimasi, Forum Komunikasi Lintas Masjid Indonesia Kabupaten Kaimana telah hadir di podcast RRI Manokwari. Dan akhirnya saya Agnes, kita akan undur diri tentunya. Sampai jumpa di podcast RRI Manokwari lainnya. Dadah. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Sakulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salai salimi
asal nabi bismillah wabil hadi